Halo, Leo. Gimana kabar kamu? Semoga baik-baik saja dan sehat terus ya buat zodiak Leo. Oke, di sini aku akan reading mengenai eh, peruntungan di bulan April minggu ketiga dan minggu keempat. Kita lihat ya, bagaimanakah peruntungan kamu. Oke. Aku lihat sesuatu yang sangat positif dan stabil dalam ini ya. Sorry, dalam hidup kamu. Ya, bukan hubungan tapi hidup kamu. Jadi ada fase di mana kamu tuh kayak mulai merasakan hasil dari perjalanan panjang yang sudah kamu jalanin. Dan itu bukan hanya soal materi ya, tapi juga soal rasa puas, nyaman, dan aman dengan apa yang kamu miliki saat ini. Jadi ini tuh kayak adalah momen di mana banyak hal dalam hidup kamu tuh mulai mulai terasa cukup, ada hubungan, kondisi finansial, dan mungkin kehidupan pribadi yang perlahan tuh mengarah ke titik yang lebih harmonis. Aku lihat juga ada energi kebahagiaan yang datang dari lingkungan sekitar ya. Bisa dari keluarga, orang terdekat, atau situasi yang membuat hati kamu tuh terasa lebih damai ya. Dan yang menarik, peruntungan ini tuh bukan hanya tentang keberuntungan sesaat ya, tapi tentang kestabilan jangka panjang yang dibangun dari usaha dan kesabaran kalian sendiri. Jadi kalian tuh kayak seperti sedang berada di fase menuai hasil gitu, di mana apa yang dulu diperjuangkan itu mulai kelihatan nyata ya. Jadi pesan buat kamu ya, nikmatin apa yang sudah kamu capai dan jangan terlalu fokus mengajar hal lebih sampai lupa bersyukur atas apa yang sudah ada gitu ya. Jadi peruntungan terbaik itu bukan hanya tentang memiliki lebih banyak gitu ya, tapi tentang merasa cukup, damai dan bahagia dengan apa yang sudah kamu bangun sendiri ya. Aku ngeliat di sini itu ada fase di mana kamu sedang berada dalam kondisi ragu dan penuh pertimbangan. Kayak ada situasi yang membuat kamu tuh sulit mengambil keputusan gitu loh. Seperti kayak ada dua arah yang sama-sama terlihat mungkin, tapi belum ada yang benar-benar terasa jelas untuk dipilih. Dan karena itu mungkin kamu tuh cenderung menunda atau menahan diri dulu untuk bergerak ya. Tapi di sisi lain, aku juga melihat bahwa ketika kamu memutuskan untuk bertahan dan memperjuangkan sesuatu, kamu tuh sebenarnya punya kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada gitu loh. Jadi ada energi keteguhan di dalam diri kamu, meskipun kamu tuh sedang dalam kondisi tidak sepenuhnya yakin. Dan ini penting karena dunia kerja tuh memang tidak selalu memberikan kepastian di awal gitu ya. Jadi jangan terlalu lama berada di fase ragu, coba ambil waktu secukupnya nih untuk berpikir. Tapi tetap harus ada langkah nyata gitu ya. Karena terlalu lama diem di persimpangan itu justru membuat peluang tuh lewat gitu aja. Emang sih keraguan itu wajar, tapi keberanian untuk melangkah itulah yang menentukan arah pekerjaan kamu buat kedepannya ya, Leo. Aku lihat di sini ada perubahan yang cukup tegas sih kalau di keuangan ya, dan mungkin tidak bisa dihindarin. Bisa jadi kamu sedang atau akan menghadapi situasi di mana cara lama dalam mengatur keuangan itu sudah tidak bisa dipakai lagi nih kayaknya. Mungkin ada pola, kebiasaan, atau bahkan sumber pengeluaran yang perlu benar-benar dihentikan gitu ya. Dan aku lihat ini bukan perubahan kecil, tapi lebih seperti kayak riset dalam cara kalian mengelola uang. Dan meskipun awalnya tuh bisa terasa mengejutkan atau enggak nyaman gitu. Dan sebenarnya ini tuh kayak membawa arah lebih bersih gitu ya dan lebih jelas buat ke depan. Jadi kamu mungkin sedang dipaksa nih untuk lebih cepat, lebih tegas dan lebih berani mengambil keputusan finansial yang penting gitu loh. Dan mungkin yang perlu kamu pahamin apa yang berhenti sekarang itu bukan berarti kehilangan ya, tapi ruang untuk sesuatu yang mungkin lebih sehat dan lebih rapat gitu. Jadi jangan takut melepaskan pola lama dalam keuangan, coba tegas di awal, itu akan menyelamatkan kamu di kemudian hari ya. Kadang keuangan itu memang perlu diriset gitu, agar kamu tuh bisa membangun ulang dengan cara yang lebih kuat dan lebih benar daripada sebelumnya ya. Oke, kita lihat untuk asmara.
Nah, untuk asmara, kita nanti bahas yang single, berpacaran, dan yang sudah menikah ya. Oke, right. Oke, aku ngelihat di sini ada energi di mana kamu itu sedang cukup menjaga diri dan hati dengan sangat hati-hati ya. Jadi kamu tuh tidak mudah membuka diri dan mungkin akan lebih selektif, lebih dewasa dan cenderung menjaga jarak dari orang-orang baru sih kayaknya. Nah, itu bukan karena tidak ingin cinta ya, tapi kayak karena kamu tuh ingin memastikan bahwa hati kalian tuh tetap aman, hati kamu tetap aman gitu. Kan di saat yang sama aku juga melihat ada intuisi yang cukup kuat nih dalam diri kamu. Seperti kamu bisa merasakan mana orang yang tulus dan mana yang hanya datang sekilas aja gitu ya. Tapi karena terlalu banyak menahan diri, kadang nih kamu sendiri yang membuat peluang itu tidak benar-benar masuk dalam sepenuhnya gitu. Mungkin di sini yang perlu kamu pahami juga ya, menjaga diri itu penting ya, tapi menutup diri terlalu rapat itu juga bisa membuat kesempatan baik tuh lewat begitu aja ya. Jadi percaya intuisi kamu, tapi tetap beri ruang untuk mengenal orang baru secara perlahan. Jadi nggak semua orang datang dengan niat yang sama gitu ya. Karena hati yang bijak tahu kapan harus melindungi diri dan tapi hati yang siap tuh juga tahu kapan harus membuka pintu sedikit demi sedikit, oke? Okay? Kalau untuk yang berpacaran, aku ngelihat ada energi hubungan yang sedang dibangun dengan cukup stabil dan perlahan ya. Jadi ini tuh bukan hubungan yang bergerak cepat, tapi lebih kepada proses yang pelan, bertahap dan penuh usaha dari kedua belah pihak ya. Jadi aku ngeliat ada keseriusan di sini, keinginan untuk menjaga dan membangun dan membuat hubungan ini tetap berjalan dengan baik gitu. Aku lihat ada keseriusan ya, memang itu. Nah, di saat yang sama kamu juga sedang belajar untuk saling memberi dan menerima dengan lebih seimbang sih kalau yang aku lihat ya antara kamu sama pasangan dan mungkin ada usaha untuk saling membantu, saling mendukung dan menciptakan rasa aman dalam hubungan ini. Karena apa ya, hubungan ini tuh kayak dibangun pelan, kadang bisa terasa monoton atau kurang romantis jika tidak dijaga dengan baik. Jadi penting nih untuk tetap memberi perhatian kecil agar hubungan tuh tetap hangat ya. Jadi jangan hanya fokus pada bertahan aja, tapi juga rawat hubungan ini dengan hal-hal sederhana yang membuat kalian tuh tetap dekat. Hubungan yang kuat itu tidak selalu besar dan meledak-ledak gitu, tapi dari hal kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari ya. Kalau yang udah nikah, kalau yang aku lihat ini tuh ada momen ya. Aku ada momen di mana kamu sama pasangan tuh mungkin mulai melihat hubungan ini dengan lebih jernih ya. Seperti ada evaluasi, refleksi, atau kesadaran tentang apa yang selama ini terjadi dalam rumah tangga. Dan aku lihat ini bisa membawa dua arah, bisa menjadi titik untuk memperbaiki atau titik untuk menyadari apa yang sebenarnya harus diubah nih agar hubungan ini bisa lebih sehat. Dan di saat yang sama aku tuh juga melihat masih ada rasa cinta ya, kedekatan dan keinginan untuk saling terhubung kembali nih. Apakah sebelumnya sempat renggang? Aku sih masih ada hati yang ingin berdamai, masih ada perasaan yang ingin dipertahankan dan masih ada ruang untuk saling memahami gitu. Jadi mungkin kejujuran dan keterbukaan tuh sangat dibutuhkan. Karena tanpa itu, perasaan yang ada tuh bisa sulit untuk benar-benar dipahami satu sama lain gitu ya. Jadi jangan takut untuk membuka percakapan yang jujur, karena kejelasan tuh adalah kunci dari memperbaiki hubungan ini ya. Jadi rumah tangga yang kuat itu bukan tidak pernah diuji ya, tapi yang berani bangkit, memperbaiki dan saling memilih kembali nih setelah menyadari banyak hal terjadi ya. Oke, untuk Leo, aku rasa cukup dulu dengan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang ingin private reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Dan buat kamu yang ingin follow TikTok aku di @putudanyang111 ya. Terima kasih sudah nemenin aku sampai akhir video. Salam santun, salam rahayu buat semuanya.